Apa tadi beritanya? Kemenak hadiah untuk ormas tertentu, Ustaz. Ya, harus berpikir lebih luas ya. Di Kemenak itu kan perspektif sejarahnya juga cukup dalam, tapi sifat kenegarawanannya itu yang muncul ke permukaan, menjadikan Kemenak itu didesain untuk memfasilitasi seluruh kepentingan umat beragama dalam konteks berbangsa bernegara. Ya, tidak bisa dipungkiri peran umat Islam dari Bapak bangsa kita juga salah satunya ya. Kalau saya sebut Bapak bangsa kan banyak itu. Kalau proklamator ada Bung Karno, Bung Hatta ya, pejuang-pejuang lain. Nanti ada yang namanya Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin itu perannya luar biasa. Jadi beliau termasuk yang pertama kali mengusulkan supaya ada Kementerian Agama yang mengatur ya kepentingan-kepentingan ibadah. Memang waktu itu yang terpandang kan umat Islam karena mayoritas Muslim dan ada kegiatan-kegiatan yang aktivitasnya bisa lintas negara seperti haji kan, umroh, apalagi di konteks nasional juga kan ada pernikahannya yang disinggung-singgung gitu tadi tuh kalian. Sampai slotnya ada berapa tadi? Ada dia 3. Jangan kayak colokan listrik aja pakai slot begitu ya. Nah begitu nanti bicaranya, jangan terlampau eksplisit ya. Jadi harus didudukkan konsepsi syariahnya. Nah, jadi di Islam itu karena memang ada hal yang tak terpisahkan. Jadi ada ibadah individu, ada yang terkait dengan sosial, ada konteks kenegaraan yang semua akan saling memberikan manfaat. Kan dana abadi umat juga bermanfaat ya dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Dari haji juga negara terbawa, dari diplomasinya, kemudian juga pemasukan ke negaranya dan sebagainya. Ini kalau nggak diatur, coba bayangkan kalau hajinya nggak dikelola oleh negara misalnya. Terbayang nggak? Ya, asas manfaatnya juga untuk negara berkurang, kemudian keteraturan, belum ada resiko-resiko yang lainnya. Jadi memang wajar kalau waktu itu banyak tokoh-tokoh muslim mengusulkan ya, walaupun sempat ditolak dulu itu oleh namanya Mr. Yohanes ya. Mr. Yohanes itu sempat menolak, didukung juga oleh Ki Hajar Dewantara waktu itu ya. Ada siapa Iwa Ka apa gitu ya, kesananya itu juga sama dengan pertimbangan dikhawatirkan nanti agama-agama yang lain juga nanti mengusulkan menterinya dari sini ya. Nah, cuma pikiran kebangsaan itu yang kemudian diusulkan kembali oleh ada namanya komite bukan komisi ya, kalau komisi kan dikasih Komite Nasional Indonesia Pusat, di daerahnya nanti ada KNI, Komite Nasional Indonesia Kepresidenan. Nah itu nanti dari Banyumas ada Komite Nasional Indonesia Kepresidenan Banyumas, nanti ada beberapa tokoh ya, diantaranya ada Ki Haji Abu Dardiri itu dari Muhammadiyah ya, dan ada Ki Haji Soleh Suaidi ya, dan ada yang lainnya pula mengusulkan kembali ya di setahun setelah peristiwa itu kan dibahasnya 19 Agustus 1945, kemudian menjelang ke November ke Kabinet Syahrir ya, jadi mulai ada kabinet waktu itu, Kabinet Syahrir setelah presidensial diusulkan kembali, didukunglah kemudian oleh tokoh besar namanya Dr. Muhammad Nasir ya, yang Dewan Dakwah yang turunan lainnya, untuk bisa diharapkan ada kementerian khusus disampaikan dengan pandangan kenegarawanan. Jadi untuk kepentingan umat beragama dalam tata kelola berbangsa bernegara gitu kan, maka ditetapkan, diterima kemudian ya oleh pemerintah pada saat itu, Bung Karno, disampaikan ke Bung Hatta, sehingga ditunjuk orang pertama menjadi Menteri Agama itu namanya Dr. Muhammad Rashidi. Itu lulusan Al-Azhar ya, lulusan Al-Azhar, kemudian juga sempat kuliah di Sorbonne di Prancis, bukan perapatan Ciamis di Prancis, di Sorbonne sempat sebelumnya di Al-Azhar. Nah itu tokoh Muhammadiyah juga, tokoh Muhammadiyah, sempat sekolah di Al-Irsyad, sempat berguru juga ke Syekh Ahmad Surkati waktu beliau kesini. Nah, jadi ini semuanya luar biasa ya, ada perannya Muhammadiyah, perannya NU, perannya juga Dewan Dakwah, perannya juga Al-Irsyad, semua berperan di sini, tapi semua berpikir untuk kebangsaan. Ya, jadi kalau mau dikatakan sesungguhnya Kemenak itu hadiah dari Allah
kan, untuk Indonesia supaya bisa menyinergikan tata kelola kehidupan berbangsa bernegara dengan spirit keagamaan, ya, dan dituangkan kan dalam Pancasila sila pertama. Masih hafal nggak? Apa coba? Ketuhanan yang Maha Esa. Nanti jabarannya kan di pasal 29. Ya, ayat satunya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, keduanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan percayaannya itu. Nah, jaminan negara itu diberikan kepada seluruh warga negaranya, diantaranya untuk bisa mengaktualisasikan itu, implementasinya ada apa? Kementerian Agama, ya, supaya jaminan itu terkelola. Selain dijamin hak-haknya, ini orang mau haji, gimana jaminan negara di situ, ya kan? Seharusnya jangan cuma haji, sholat juga kan dijamin, nggak boleh ada ganggu orang sholat dan sebagainya kalau mau dikaitkan dalam konteks keislaman. Jadi sekali lagi kita bersyukur ada Kementerian Agama, hasil perjuangan dari tokoh-tokoh kita di masa lalu dihadiahkan oleh Allah kepada kita untuk menyinergikan tata kelola kehidupan berbangsa bernegara yang mengayomi semua agama di Indonesia. Dan jangan lupa, ini menunjukkan sisi toleransi dan kedewasaan bersikap tokoh-tokoh Muslim dan ajaran Islam. Ya, saya katakan tokoh Muslim dan ajaran Islam, maksudnya apa? Yang memang mengamalkan secara langsung prinsip ajaran Islam. Bisa aja kan dibuatnya Kementerian Agama Islam, ya kan? Yang mengusulkan kan orang Islam, ya kan? Yang punya hajat waktu itu banyaknya kan orang Islam, ya kan? Tapi inilah kenegarawanan, ya, keluasan berpikir orang-orang Islam yang memang mengamalkan ajarannya dengan baik. Artinya apa? Ya, dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara semua dirangkul. Ya, semua dirangkul, kemudian saling membangun sinergi, ya, membangun toleransi pada tempatnya, dan itu indah. Ya, jadi kalau mau diskusi, cuman walaupun Anda bicara berdua internal, jangan bikin gaduh sampai ke belakang. Ya, apalagi bicara slot-slotan tuh. Ya. Tidak boleh begitu ya. Karena perempuan juga bukan barang, perempuan punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Walaisa dzakaru kal unta. Surat apa itu? Surat yang ketiga, surah Ali Imran, ayat ke-36. Ya, waktu Hannah itu ingin bayi laki-laki, lahir perempuan. Ya, kemudian diingatkan oleh Allah, Wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal unta. Supaya tidak ganti topik, ada keperluan. Mas, gimana? Jalan ya? Ya. Gitu aja ya. Yuk, sama-sama. Ayo. Waalaikumsalam.